Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Devi Permatasari, lulusan dari SMK Kesehatan Bakti Insani. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2024-2025 dan saya menjadi Ketua OSIS di SMP Setia Negara pada masa bakti 2021-2022. Berdirinya saya di video ini untuk menjelaskan isi esai saya yang bertema Akselerasi Kepemimpinan Muda Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan visi Indonesia Emas 2024, kita harus mencapai kegiatan tersebut tepat pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia diharapkan tumbuh menjadi negara maju, mandiri, berdaulat, keadilan, dan mampu bersaing di kancah dunia. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, kita harus menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, berbudidaya, dan mampu menggunakan teknologi pada saat itu. Terutama untuk generasi saat ini. Berdasarkan data pada Pusat Badan Statistika tahun 2024, generasi muda yang berusia 15-34 tahun mencapai 27% dari total populasi di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa pemuda adalah strategi tepat untuk menentukan arah masa depan bangsa. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang sangat pesat saat ini, munculnya tantangan-tantangan besar yang mengikis nilai-nilai etika dan integritas yang mulai mempengaruhi cara pandang generasi muda saat ini. Sejak SMP, saya aktif dalam kegiatan organisasi siswa intrasekolah. ATM saya yang dipilih menjadi ketua seksi bidang 1 yaitu event dan project, kemudian dipercayai memegang tanggung jawab besar atau amanah besar menjadi ketua OSIS. Hal ini berlanjut hingga saya duduk di bangku SMK dan kembali dipercayai menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Saya telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi di lingkungan sekolah maupun sosial seperti di Karang Taruna. Dari perjalanan ini dan pengalaman ini, saya banyak mengajarkan bahwa kepemimpinan itu bukanlah tentang kekuasaan atau jabatan, melainkan tentang kemampuan melayani, memotivasi, dan menjadi teladan. Hal ini mendorong saya memilih program studi S1 Psikologi di Universitas Negeri Jakarta, jalur pemaba prestasi ketua OSIS. Pemimpin dan mengembangkan potensi orang lain, saya perlu memahami perilaku manusia, cara membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang positif. Melalui esai ini, saya ingin menguraikan betapa pentingnya membentuk kepemimpinan muda berintegritas sebagai kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Muda yang berintegritas mampu memimpin dengan baik, dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, bertanggung jawab, adil, dan konsisten antara ucapan maupun perbuatan. Di era sekarang, banyak pemuda yang meraih kesuksesan dengan secara instan, mengabaikan prinsip kebenaran demi sebuah pengakuan. Padahal, kepemimpinan tanpa integritas dapat melahirkan ketidakpercayaan. Sebaliknya, pemimpin yang berintegritas mampu membangun kebersamaan dan membawa perubahan yang tepat dan berkelanjutan. Pengalaman berorganisasi sejak dini menjadi kunci nyata untuk mempercepat pembentukan karakter tersebut. Saat SMP dan SMK, saya sering terlibat dalam penggalangan dana bencana atau penggalangan dana untuk bakti sosial. Hal ini menunjukkan rasa empati saya dan rasa peduli saya. Sebagai ketua OSIS, saya mempunyai visi misi dan program kerja yang harus saya jalankan dengan baik dan menjadi pembimbing untuk para anggota saya. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya sering dihadapkan dengan keputusan yang harus diambil secara adil dan secara transparan. Disinilah saya merasakan kaitannya dengan ilmu psikologi untuk memahami perbedaan karakter teman, untuk mengelola konflik, dan membangun kepercayaan sesama tim. Namun, tantangan tidaklah ringan. Banyak pemuda sekarang yang kesulitan membedakan mana antara yang benar atau yang salah akibat informasi yang tidak terverifikasi di media sosial. Budaya minim akan literasi dan kurangnya keteladanan menjadi hambatan. Oleh karena itu, kita perlu pendidikan yang berkarakter dan berintegritas dalam pembelajaran. Sebagai calon mahasiswa psikologi, saya memandang ilmu ini sebagai sarana untuk
membina generasi muda. Psikologi mengajarkan saya cara memahami perilaku manusia, membangun mental, dan merancang karakter yang tepat. Hal ini dapat kita gunakan untuk membimbing pemuda agar tumbuh menjadi pribadi yang baik, percaya diri, peduli, dan mempunyai prinsip. Kita dapat membuktikan bahwa pemimpin muda di Indonesia mampu bersaing secara global tanpa menghilangkan nilai-nilai bangsa. Sebagai penutup, akselerasi kepemimpinan muda berintegritas dan investasi terbesar bagi bangsa ke depan. Pengalaman organisasi menjadi fondasi lebih awal, sedangkan ilmu psikologi yang akan saya pelajari nantinya di Universitas Negeri Jakarta menjadi alat untuk memperdalam pemahaman mengenai karakteristik manusia. Indonesia Emas 2024 tidak akan terwujud hanya dengan mimpi, melainkan dengan aksi nyata dan komitmen menjaga integritas. Mari kita wujudkan sama-sama Indonesia maju dengan melahirkan pemimpin muda yang cerdas, berhati nurani, dan dapat dipercaya.